Hari gini, siapa sih yang nggak tahu pinjaman online atau dikenal dengan pinjol? Pinjol merupakan terobosan baru dalam bidang keuangan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada saat ini. Sistem pinjaman keuangan berbasis teknologi ini tentu memberikan kemudahan bagi masyarakat dibandingkan dengan lembaga pinjaman konvensional. Salah satu kemudahan pinjol ialah proses pengajuan yang mudah dan praktis bisa dilakukan secara online pada platform aplikasi tanpa melalui proses survei atau wawancara. Semua dokumen-dokumen pengajuan yang disyaratkan diserahkan juga secara online. Kemudian, dana pinjaman akan dicairkan dalam hitungan jam setelah pengajuan. Di balik kemudahan pinjol, ada juga kekurangan pinjol yang harus diwaspadai bagi si calon peminjam uang pada aplikasi pinjol tersebut. Yang pertama, sistem bunganya harian, sehingga memberatkan bagi peminjam yang meminjam dana dalam jangka waktu panjang. Kedua, jangka waktu pinjaman yang singkat. Kebanyakan pinjaman online hanya memberikan jangka waktu pinjaman sampai dengan 6 bulan. Waktu yang cukup singkat dan tentunya lebih memberatkan daripada pinjaman konvensional. Sehingga tidak heran kan kalau kamu banyak mendengar nih kasus bunuh diri karena terlilit pinjol. Ngeri sekali bukan? Dari kasus tersebut, kita dapat menyimpulkan nih bahwa teror dan jeratan pinjol tidak main-main loh. Lalu, bagaimana kalau kita sudah terjerat pinjol? Bisakah kita keluar dan terlepas dari jeratan pinjol? Yuk upgrade pengetahuanmu di EdKnow, AdSense Knowledge. Di balik dampak positif kemudahan melakukan peminjaman dan pencairan dana pada pinjol, pasti di balik itu semua ada dampak negatif yang mengancam pada seseorang yang terjebak pinjol. Seperti menerima perlakuan tak etis, bahkan teror saat ditagih pinjam ilegal. Karena itu, sangat penting bagi kamu untuk mengetahui ciri-ciri pinjaman online yang legal dan ilegal. Dilansir dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, berikut ini ciri-ciri pinjaman online ilegal. 1. Tidak terdaftar atau tidak berizin OJK. 2. Menggunakan SMS atau WhatsApp dalam memberikan penawaran. 3. Pemberian pinjaman sangat mudah. 4. Bunga atau biaya pinjaman serta denda tidak jelas. 5. Ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang tidak bisa membayar. 6. Tidak mempunyai layanan pengaduan. 7. Tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang tidak jelas. 8. Meminta akses seluruh data pribadi yang ada di dalam gawai peminjam. 9. Pihak yang menagih tidak mengantongi sertifikasi penagihan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AVPI. Sementara itu, ciri-ciri perusahaan pemberi pinjaman online yang legal antara lain: 1. Terdaftar berizin Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. 2. Pinjol legal tidak pernah menawarkan melalui saluran komunikasi pribadi. 3. Pemberian pinjam akan diseleksi terlebih dahulu. 4. Bunga atau biaya pinjaman yang transparan. 5. Peminjam yang tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam atau di blacklist oleh Fintech Data Center, sehingga peminjam tidak dapat meminjam dana ke platform fintech yang lain. 6. Mempunyai layanan pengaduan. 7. Mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas. 8. Hanya mengizinkan akses kamera, mikrofon, dan lokasi pada gawai peminjam. 9. Pihak penagih wajib memiliki sertifikasi penagih yang diterbitkan oleh AVPI. Tapi bagaimana kalau ternyata kita terlambat nih mengetahui perbedaan pinjol yang ilegal dan legal? Bisakah kita keluar dan melunasi hutang pinjol ilegal? Jawabannya, jangan pernah membayar hutang pinjol dengan cara meminjam dari pinjol lain. Hal ini sangat tidak disarankan karena justru akan menambah masalah baru. Jadi, stop gali lubang tutup lubang ya, supaya tidak memperparah ekonomi kamu. Terus, bagaimana ya agar terhindar dari pinjol? Saat dalam kondisi terdesak untuk pelunasan hutang pinjol, disarankan untuk menjual atau menggadaikan aset yang kamu miliki. Hal ini tentu lebih baik meskipun akan kehilangan aset daripada harus terjebak dalam pinjol. Bagi kamu yang terjerat pinjol dan mendapatkan penagihan yang tidak beretika seperti teror, intimidasi, dan pelecehan, maka kamu berhak memblokir semua nomor kontak yang mengirim teror. Dan kamu bisa melaporkan pada polisi si penagih yang masih muncul dan melakukan teror. Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing menjelaskan,
Korban pinjol ilegal juga harus berupaya untuk melunasi dan melapor ke Satgas serta kepolisian. Kemudian, apabila memiliki keterbatasan untuk membayar, ajukan restrukturisasi berupa pengurangan bunga, perpanjangan jangka waktu sampai penghapusan denda. Selanjutnya, apabila sudah jatuh tempo dan tidak mampu bayar, maka hentikan upaya mencari pinjaman baru untuk membayar hutang, terutama pinjaman baru pada aplikasi pinjol. Lebih baik kamu memberitahukan pada keluarga atau teman terdekat terkait masalah pinjol yang kamu alami. Sekarang Sobat Esen sudah tahu kan bahayanya pinjol? Jika memang kamu sangat terdesak dan butuh untuk meminjam dana pada pinjol, usahakan cari pinjol yang legal supaya terhindar dari teror tagihan yang tidak etis. Jangan lupa follow media sosial esen.id untuk upgrade pengetahuanmu mengenai pembahasan soal, informasi kampus, dan fenomena sehari-hari. Sampai jumpa, salam pintar!